Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video ini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi, serta peranan bangsa Indonesia di era globalisasi. Kenapa sih kok harus dipelajari? Kita harus mempelajari supaya kita mengetahui tentang perkembangan yang apa saja di era ini dan peranan bangsa dalam menanggulangi perkembangan tersebut. Oke, kita mulai. Globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetri sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial. Di zaman modern seperti ini, globalisasi bukanlah istilah yang asing lagi bagi kita. Hal tersebut seperti sudah mendarah daging karena setiap aktivitas, makanan, dan pakaian kita sudah terpengaruh oleh peradaban global. Pada awalnya, proses perkembangan globalisasi ditandai dengan kemajuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Contoh sederhananya bisa kita lihat dari teknologi internet, parabola, dan TV. Bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan, dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri dan datangnya tenaga ahli atau konsultan dari negara asing. Proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dari dilaksanakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur, telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional, serta cabang-cabangnya. Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa prasejarah hanya mengenal teknologi sebagai alat bantunya dalam mencari makan, alat bantu dalam berburu, serta mengolah makanan. Alat bantu yang mereka gunakan sangatlah sederhana, terbuat dari bambu, kayu, batu, dan bahan sederhana lain yang mudah mereka jumpai di alam bebas. Misalnya, untuk membuat perapian, ia memanfaatkan bebatuan yang dapat memunculkan percikan api. Pada awalnya, teknologi berkembang sangat lambat. Namun seiring dengan kemajuan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi berkembang sangat cepat. Semakin maju kebudayaannya, semakin berkembang teknologinya, karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dengan pesat. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Masa sekarang nampaknya sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi, bahkan sudah merupakan kebutuhan manusia. Awal perkembangan teknologi yang sebelumnya merupakan bagian dari ilmu atau bergantung dari ilmu. Sekarang, ilmu dapat bergantung dari teknologi. Contohnya, dengan berkembang pesatnya teknologi komputer dan satelit ruang angkasa, maka diperoleh pengetahuan baru dari hasil kerja kedua produk teknologi tersebut. Kemajuan teknologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi netral terjadi bila tingkat pengeluaran atau output lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan yang sama. Yang kedua, teknologi yang hemat tenaga. Kemajuan teknologi yang sejak
abad ke-19 yang ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu, mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang hemat modal, fenomena yang relatif langka. Hal ini terutama disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia digunakan di negara-negara maju, yang lebih ditunjukkan untuk menghemat tenaga kerja, bukan modalnya. Perkembangan produksi sudah memasuki era 4.0 di mana tenaga produksi sebagian besar telah dialihkan kepada tenaga mesin atau robot. Sekarang di negara-negara maju banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan robot sebagai pengganti tenaga kerja untuk mengefisiensi waktu atau menghemat waktu serta meningkatkan jumlah produksi tanpa perlu menambah tenaga kerja. Perkembangan komunikasi di era globalisasi. Di era globalisasi, banyak timbul tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tidak heran jika globalisasi berjalan dengan sangat cepat. Sejalan dengan berkembangnya teknologi komunikasi modern yang mulai bermunculan seperti portable radio, televisi satelit, dan kemudian internet. Keunggulan yang dimiliki media massa, baik cetak maupun elektronik, adalah media yang mampu menyuguhkan gambar-gambar secara jelas dan terinci terhadap pemakainya. Jadi, para pemakai media massa dapat mengetahui apa yang terjadi di tempat lain dengan budaya yang berbeda dalam waktu yang singkat saja. Dengan adanya komunikasi ini, sekat-sekat geografis tidak lagi menjadi masalah dalam komunikasi. Seberapa jauh pun kita dapat berkomunikasi dengan orang tersebut. Dengan menggunakan media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain, kita dapat memperoleh informasi begitu cepat dan bisa bertukar kabar dengan orang lain, bahkan dengan orang luar negeri sekalipun. Perkembangan transportasi. Transportasi menjadi kebutuhan manusia yang paling penting. Transportasi digunakan manusia untuk berpergian ke tempat lain. Dulu manusia menggunakan hewan untuk dijadikan alat transportasi, dan di era globalisasi sudah bermunculan alat-alat transportasi yang hanya dikendalikan oleh komputer. Dulu tidak ada pesawat terbang, sekarang sudah ada banyak jenis pesawat terbang, dari pesawat komersil sampai pesawat tempur untuk berperang yang dilengkapi teknologi canggih. Ada beberapa peristiwa penting yang mendasari perkembangan teknologi transportasi, yaitu pada tahun 1885 Benz memproduksi mobil untuk pertama kalinya. Tahun 1930 Wright bersaudara membuat penerbangan pertama. Pada tahun 1908, Henry Ford menerapkan sistem produksi ban berjalan untuk membuat mobil secara massal, dan lainnya. Perkembangan transportasi ini mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya perkembangan teknologi, perkembangan transportasi juga memiliki dampak negatif dan positif.
peranan bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini, yaitu yang pertama sebagai regulator dan fasilitator. Negara hendaknya membuat peraturan khusus untuk membatasi situs-situs di internet yang berpotensi merusak moralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu membuat aturan dan sanksi atas penyalahgunaan internet dan kejahatan internet, misalnya memberikan hukuman pada pelaku dan penyebar pornografi, kemudian bekerjasama dengan Interpol untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kejahatan internet. Yang ketiga yaitu mengembangkan lembaga riset dan teknologi sebagai upaya untuk memajukan kemandirian dan kemajuan bangsa, misalnya memperkuat kembali industri pesawat terbang, Krakatau Steel, Pindad, otomotif, dan industri lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Yang keempat yaitu meningkatkan promosi budaya dan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu peningkatan pendapatan negara non-pajak. Yang kelima yaitu memperkuat sektor ekonomi kerakyatan dan koperasi untuk mencegah kapitalisme asing akibat kemajuan industri dan difusi teknologi. Yang terakhir yaitu membuat kebijakan berkaitan dengan kurikulum pendidikan nasional yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai karakter dan budaya bangsa yang perspektif global. Upaya ini digunakan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang handal dengan penguasaan teknologi dengan baik.